Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Larasati dengan NIM 1707030076, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Araniri Banda Aceh, jurusan Geologi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang bahan aktif dari marine algae. Rumput laut adalah organisme autotrof yang sangat sederhana. Tidak memiliki diferensi organ seperti halnya tumbuhan tingkat tinggi. Tidak mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Hidupnya melekat pada substratnya. Rumput laut juga dapat digunakan sebagai bahan pangan, obat-obatan, kosmetik, dan masih banyak lagi. Baik, selanjutnya ada potensi rumput laut sebagai obat penyakit neurodegeneratif berdasarkan aktivitas neotropiknya. Nah, yang perlu kita bahas yaitu penyakit neurodegeneratif. Nah, penyakit ini adalah penyakit yang mengalami kerusakan dan kematian pada sel neuron. Nah, jadi rumput laut ini dimanfaatkan sebagai obat neurodegeneratif karena ekstrak rumput laut baik rumput laut merah, hijau, dan coklat memiliki aktivitas antioksidan, menghambat kematian neuron. Jadi, oleh karena itu rumput laut baik digunakan sebagai pelindung dari neuron yang ada di dalam otak kita. Rumput laut Indonesia yang digunakan sebagai obat neurot yaitu Cavicus alvarezi. Jadi, karena rumput laut jenis ini memiliki neurot yang sangat signifikan. Pengujian in vitro yang dilakukan terhadap ekstrak rumput laut terhadap ekson dan dendrit menghasilkan bahwa rumput laut jenis C. alvarezi ini memiliki efek yang sangat positif dan cukup signifikan terhadap perkembangan akson dan dendrit. Jadi, Cavicus alvarezi ini merupakan rumput laut. Dari banyaknya rumput laut di Indonesia, Cavicus alvarezi ini digunakan sebagai obat neurot dari penyakit neurodegeneratif. Marine alga yang kedua yaitu dengan karotenoid dari marine alga dan potensi pengembangannya untuk industri kosmetik dan farmasi. Jadi, kita ketahui dulu bahwa apa itu karotenoid. Jadi, karotenoid itu merupakan sumber dasar pigmen yang berwarna kuning, orange, dan merah dari tanaman yang terdistribusinya dari alam. Karotenoid juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, kelemahannya yaitu sensitif cahaya, dan yang kedua, sensitif suhu, yang ketiga, sensitif oksigen, dan yang keempat, tidak larut air. Nah, jadi di sini ada makroalga atau yang disebut dengan rumput laut sebagai sumber karotenoid. Jadi yang pertama itu ada alga coklat dengan jenis Sargassum, Hormophysa, Turbinaria, Padina, dan alga coklat ini mengandung ficosantin. Nah, yang kedua itu ada alga hijau. Alga hijau ini jenisnya ada Halimeda, Caulerpa, Ulva, Chaetamorpha. Nah, jenis alga hijau ini mengandung ficosantin. Ada juga alga merah, tapi setelah dicek, alga merah ini tidak memiliki ficosantin sama sekali. Jadi poin ketiga yaitu ada phycobilprotein dari alga merah sebagai pewarna alami. Nah, di dalam sel alga merah terdapat sel peptisida sebagai salah satu organel sel yang berfungsi pada proses fotosintesis. Phycobilprotein merupakan pigmen absorbis yang membantu fungsi klorofil A dalam menyerap sinar matahari dalam melakukan proses fotosintesis.
Jadi, kekuatan dari pewarna alami alga merah ini itu yang pertama, nilai nutrisinya. Yang kedua itu sangat ramah lingkungan apabila kita menggunakan pewarna alami dari alga merah ini. Yang ketiga itu tidak beracun sama sekali dan non-karsiogenik. Nah, dibalik kekuatannya, pewarna alami dari alga merah ini terdapat juga kelemahannya. Yang pertama yaitu harganya lebih mahal, yang kedua itu stabilitas warnanya itu memang lebih rendah, dan yang ketiga itu ketersediaan bahan bakunya. Jadi alga merah ini belum banyak yang membudidayakannya, makanya ketersediaannya itu sangat terbatas. Oleh karena itu harganya pun jauh lebih mahal.